yang pertama kali mencuplik itu adalah jemaat Bapak sendiri. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and plagued. Will you recant or will you not? Yesus bukan juru selamat, itu jahat sekali. Kalau kita tidak percaya Yesus juru selamat, tutup gereja. Justru inti dasar gereja adalah percaya Yesus Tuhan dan juru selamat. Pasti selama saudara mendengar khotbah saya tidak pernah ada indikasi ke situ. Kalau mendadak tiba-tiba ada pernyataan begitu, diedit. Bahkan saya sudah mendengar hari ini rupanya dicuplik, diedit sedikit supaya suaranya begitu rupa, jelas. Dulu kan ada itu ada debat yang juga diedit pidatonya sampai masuk penjara. Tapi yang mengedit juga masuk penjara. Ini politik. Tapi kalau sampai gereja ada begitu, sedang kita nggak punya kepentingan apa-apa. Nah, itu jahat. Luar biasa jahatnya. Sampai ke seluruh dunia. Ya, dari luar negeri telepon ke rumah, ada apa dengan Pak Eras? Kok khotbahnya berubah? Yesus bukan juru selamat. Itu menghina sekali, saudara. Seorang pengajar yang sudah 45 tahun melayani Tuhan, lalu mengajarkan Yesus bukan juru selamat, itu jahat. Itu kuasa kegelapan, saudara. Sejak kita mulai 2 bulan yang lalu mau menggerakkan holiness movement, lalu saya mengajarkan bahwa Yesus adalah manusia sempurna yang mengenakan firman. Dan kita harus juga menjadi manusia sempurna seperti Yesus. Apa ruginya jadi manusia sempurna, saudara? Mumpung Yesus masih beri kesempatan kita. Mumpung Tuhan Yesus masih beri kesempatan kepada kita. Yang saya kasihi Pendeta Erastus Sabdono, ya. Ini bukan ujaran kebencian, ini bukan satu penghinaan. Ini adalah satu masukan pribadi yang berlandaskan motivasi kasih. Bukan hanya mengasihi Pendeta Eras, tapi mengasihi semua orang Kristen yang tersebar di seluruh Indonesia, yang memegang handphone, yang bisa menonton YouTube, menonton Facebook, menonton Instagram dan lain sebagainya, yang bisa menonton video Pak Eras. Dan ini juga bentuk kasih sayang kepada Tuhan, ya. Pak Eras bicara tentang menjadi orang sempurna seperti Yesus. Tapi Pak Eras nggak mau jujur dari hati nurani Pak Eras sendiri yang paling dalam, bahwasannya Pak Eras memang tidak mengakui Yesus adalah juru selamat dalam arti dialah sumber keselamatan, dialah Yahweh itu sendiri. Iya kan? Pak Eras nggak mengakui Yesus adalah firman yang menjadi daging. Jelas dalam kalimat tadi Pak Eras mengatakan bahwa Yesus itu mengenakan firman. Yesus adalah manusia sempurna yang mengenakan firman. Bukan seperti yang kita pelajari dalam iman Kristen sepanjang sejarah, bahwa Yesus adalah firman itu sendiri. Jadi jelas Pak Eras tidak mengakui Yesus adalah Tuhan Allah Yahweh itu sendiri. Pak Eras tidak mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat sejati. Dialah
yang merancang, dialah yang menggenapi rancangannya, dialah yang menyempurnakan segala sesuatu. Yesus Kristus. Pak Eras tidak mengakui itu. Pak Eras tidak mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka juru selamat. Tiga pribadi ini, juru selamat sejati, sumber tiga pribadi yang adalah satu Allah. Jadi juru selamat hanya satu, hanya Allah. Dan itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Pak Eras tidak mengakui itu. Ayolah Pak, jujurlah Pak. Katanya mau sempurna, tapi gak mau jujur dengan ajaran Bapak. Dan Bapak playing victim, seolah-olah Bapak itu korban. Khotbah Bapak diambil dan disebarluaskan. Pak, kita hidup di zaman media sosial. Kita hidup di zaman dimana orang bisa dengan bebas menonton video-video Bapak, termasuk mengomentarinya. Kalau Bapak tidak ingin dikomentari, tidak ingin bagian tertentu dalam video Bapak dicuplik dan dikomentari, Bapak jangan muat khotbah Bapak di YouTube. Jangan. Bahkan jangan-jangan saya khawatir yang pertama kali mencuplik itu adalah jemaat Bapak sendiri. Karena siapa yang menonton video Bapak kalau bukan pengikut Bapak sendiri? Siapa? Saya nggak pernah menonton video Bapak. Cuplikan itu saya dapatkan dari TikTok. Nah, jangan-jangan orang di TikTok yang mendapat itu adalah penonton Bapak, penonton setia Bapak. Dan dialah yang memotong, dialah yang menyebarluaskan, dan kami hanya mengomentari. Karena begini Pak, ya, Bapak itu seorang pendeta yang sangat terkenal, punya satu nama yang sudah besar. Terus tiba-tiba ini tersebar luas oleh karena satu orang yang menonton video Bapak, mencupliknya, menyebarluaskannya. Dan kami hanya diam saja. Kami hanya tutup mulut saja begitu, membiarkan jutaan orang di Indonesia ini tersesat atau kebingungan. Loh, kok tiba-tiba pendeta besar ini mengatakan Yesus bukan juru selamat? Menimbulkan kebingungan, menimbulkan kepanikan, yang menimbulkan kegaduhan di mana-mana, dan kami harusnya diam saja. Dan ketika kami berkomentar, kami dikatakan jahat. Come on Pak, di mana nurani Bapak? Dan begini Pak, kalau memang Bapak tidak mau ada orang yang mendengar khotbah Bapak dan tidak mau ada orang yang merekamnya dan menyebarluaskannya ketika Bapak keliru dalam mengatakan sesuatu, Bapak mending tinggal di hutan saja, khotbah sama pohon dan sama rumput, sama burung-burung, sama kambing, sama domba, sama anjing hutan, babi hutan yang ada di hutan. Jangan khotbah sama manusia. Karena Pak, setiap kali Bapak membuka mulut Bapak di hadapan manusia, maka yang mendengar itu dapat memproses di otaknya, menyimpannya, dan membicarakannya di luarnya. Membicarakan itu bersama orang lain, dan itu akan terus seperti itu. Di zaman yang modern ini, bukan hanya mendengar dengan telinga, mereka bisa merekam, mereka bisa memvideokan itu, dan membawa itu keluar, dan mendiskusikan itu dengan orang lain. Ya, jadi di zaman yang maju ini Pak Erastus, kalau Anda berharap tidak ada orang yang akan mengomentari ajaran Anda yang Anda lakukan berseri-seri di YouTube Anda, ayo Pak, wake up, bangun Pak. Itu tidak mungkin terjadi Pak. Tidak mungkin terjadi saat Anda mengajar yang bertentangan dengan iman universal, terus orang hanya diam saja. Itu tidak mungkin terjadi Pak. Tidak mungkin, dan tidak akan pernah mungkin terjadi. Ya, kecuali Anda tinggal di hutan, khotbah sama pohon, sama ular, sama babi hutan, anjing hutan, khotbahlah sama mereka. Karena mereka gak akan pernah memproduksi apa yang Anda khotbahkan dan membicarakannya di luar sana. Tapi selama Anda berkhotbah kepada manusia,
Mungkin dia jemaat yang paling depan duduk pakai kamera begini, atau mungkin dia orang yang paling belakang yang duduk tapi mendengar dengan sangat fokus. Tapi kemudian ketika dia mendengar khotbah Anda itu keliru, ya, dia cari potongannya di live streaming itu, dia potong itu dan dia sebarkan itu. Anda mau tahu? Karena kami yang bukan pengikut Anda tidak akan pernah mendengar khotbah Anda. Tidak mendengar. Saya ini pendengar khotbah-khotbah dari tokoh-tokoh reform, ya. Dan saya yakin Pak Muriwali, Pak Deki, semua pendeta-pendeta yang mengkritik Anda belakangan ini, mereka juga tidak mendengar khotbah-khotbah Anda secara rutin. Tidak. Lantas siapa yang mendengar khotbah Anda kalau bukan pengikut setia Anda yang tiba-tiba kecewa mendengar ajaran Anda? Ya, Pak Eras, tadi Pak Eras Sabdono, saya secara pribadi bersimpati dengan apa yang Bapak alami. Bapak tidak mengakui Yesus sebagai Allah itu sendiri. Bapak tidak mengakui itu karena Bapak punya satu kegelisahan dalam hati tentang bagaimana manusia di bumi ini punya hidup yang baik, moral yang baik. Sedangkan manusia tidak memiliki sampel, tidak memiliki yang namanya teladan dalam hidup. Sehingga bagi Bapak, Yesus adalah satu-satunya yang bisa Bapak pakai untuk dijadikan teladan, sehingga orang bisa punya satu pengharapan dalam mencapai kesempurnaan kebaikan perilakunya. Tapi sayang seribu sayang, Pak. Sayang seribu sayang. Sayang seribu sayang, Pak. Yesus Kristus menjanjikan kepada kita satu kehidupan yang sempurna, tanpa dosa, tanpa kesalahan, tanpa cacat dan celah. Itu bukan oleh usaha kemampuan kita, terlepas dari anugerah keselamatannya yang Dia berikan. Itu ada di dalamnya, Pak. Ketika Bapa bersama dengan Anak, bersama dengan Roh Kudus merancang keselamatan itu, Kristus Yesus sebagai pemeran utama yang kemudian melaksanakan, menggenapi rancangan itu. Kemudian Roh Kudus yang terus memelihara, yang terus menyempurnakan bagi setiap orang pilihan keselamatan itu. Dan pada waktunya tiba, ketika Kristus datang kembali, mengangkat orang-orang yang percaya ke dalam kerajaan yang kekal, menikmati kehidupan yang sempurna. Tapi ini bukan berarti bahwa selama hidup ini, sebelum Yesus datang, kita bisa bebas berbuat dosa dan tidak berjuang untuk hidup suci. Enggak begitu ajarannya, Pak. Malah sangat dimungkinkan kita hidup kudus, sangat dimungkinkan kita berjuang dalam hidup ini, ya, tanpa kita lagi takut terpisah dengan Allah. Kalaupun dalam perjuangan kita jatuh dalam dosa lagi, kita tidak terpisah dari Allah karena ada Roh Kudus yang menjaga kita, yang memeteraikan kita menjadi miliknya, bagaikan seorang ibu yang merawat seorang anak, seorang ibu yang mencintai anaknya, yang menjadi ibu yang baik ketika anaknya melakukan kesalahan, tidak serta-merta membuat anak itu menjadi anak buangan dan diusir dari rumah, tidak. Ya, setinggi-tingginya anak ini akan dihukum seberat-beratnya, tapi tetap dia akan dibina untuk menjadi anak yang baik. Demikianlah orang-orang yang diselamatkan di dalam Kristus, menerima Roh Kudus, dibimbing dalam hidupnya, mencapai kesempurnaannya nanti. Tapi dalam hidup ini mereka berjuang hidup suci dengan topangan Roh Kudus. Kalaupun jatuh, tidak akan dibuang, tapi Roh Kudus mengangkatnya kembali dan tetap memelihara, menjaga dia untuk menjadi anak kesayangan Allah. Oke lah, Anda mau ngotot dengan ajaran Anda, silahkan berjuang sendiri, silahkan. Tapi kami orang Kristen sudah cukup puas dengan apa yang kami imani, ya, cukup puas. Yesus adalah teladan. Tapi untuk menjadi seperti Yesus itu bukan usaha kita,
itu adalah pekerjaan Allah di dalam kita, Allah Roh Kudus. Ya, jadi P.R. sempat mengatakan, bagaimana kita bisa menjadi seperti Yesus kalau Yesus itu adalah Allah dan manusia? Kita ini juga harus Allah dan manusia baru sama seperti Yesus. Kalau Yesus bukan Allah, maka semua serba sandiwara, kata dia. Loh, terbalik. Bro, terbalik. Kalau Yesus itu Allah, sandiwara. Jadi maksudnya kalau Yesus itu Allah, itu malah maksudnya Yesus itu harus Allah supaya tidak sandiwara. Loh, justru sandiwara kalau dia Allah. Dia harus jadi manusia supaya dinamika hidupnya itu bisa kita pahami. Ikutlah aku. Nah, kalau Yesus makhluk versi lain tidak bisa diikuti. Kecuali kita juga kita juga 100% Allah, baru kita bisa ikuti Yesus yang 100% manusia, 100% Allah. Dan herannya orang marah loh kalau saya ngomong begini. Ya nanti kita ketemu Tuhan Yesus ya. Tunggu. Tanya langsung. Yesus Allah sejati, manusia sejati. Kita manusia sepenuh-penuhnya. Tapi di dalam kita berdiam roh Allah sepenuh-penuhnya. Ya. Tapi roh Allah di dalam kita beda dengan Yesus. Yesus itu naturnya Allah. Kalau kita itu diberikan bagi kita Allah Roh Kudus ini menjadi milik kepunyaan kita. Berdiam di dalam kita. Bukan menjadi natur kita, tapi menjadi arabon, menjadi yang menyertai, memelihara kita. Memampukan kita. Kuasanya memampukan kita. Jadi ada kemungkinan, Pak. Ada kemungkinan kita bisa meneladani Yesus. Dan itu sangat dimungkinkan di dalam Roh Kudus, karena tak ada yang mustahil bagi Allah. Pak Erastus Sabdono, kaji kembali teologimu, Pak. Kasihan hidupmu, Pak. Di sisa waktu Anda, Pak, ayo kaji kembali ajaranmu, Pak. Ya, Bapak mau mengatakan gereja ini tutup dan sebagainya. Jadi maksud Bapak setelah seri-seri yang Bapak sampaikan di Logos itu, ujung-ujungnya Bapak akan mengatakan begini. Jadi saudara, semua ajaran saya salah dan yang benar adalah ajaran Tritunggal. Allah itu satu hakikat, tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Yesus adalah Allah. Akan begitukah pada akhirnya? Kan enggak. Pada akhirnya Bapak akan mengatakan tetap Yesus bukanlah firman. Yesus bukanlah juru selamat. Yesus bukanlah Allah yang sejati. Ya, dia Allah minor God. Minor God. Kalau Bapa disebut Tuhan, dia itu Tuhan besar. Yesus adalah Tuhan. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa Bapa itu major dan anak tunggal Bapa adalah minor. Itulah sebabnya ada sebutan dalam kasanah teologi, major God and minor God. Minor God. Ada major God, ada minor God. Ada Allah yang mayor, yang utama, ada Allah yang tidak utama. Sebenarnya sebutan ini Bapa adalah major God. Saudara-saudara, saya kira jelas sampai di sini. Biarlah kita semua diberikan discernment-nya, satu kepekaan untuk dapat membedakan mana orang yang benar-benar seorang hamba Tuhan dan mana orang yang benar-benar bukan hamba Tuhan. Saudara-saudara, jangan kalian terlalu terkesima dengan pencapaian. Dia punya berapa cabang gereja, dia pimpin sinode sebesar apa. Jangan terkesima karena dia seorang ketua STT. Saudara-saudara, kalian mau lihat pemuka-pemuka agama yang lain, dari Islam, dari Buddha. Terlalu banyak yang punya pesantren di mana-mana, terlalu banyak yang punya universitas di mana-mana, rektor di mana-mana. Tapi apakah itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang benar-benar menyembah Allah yang sejati? Kan tidak. Ya. Apakah karena pengikut yang begitu banyak, punya pimpinan yang begitu memimpin banyak sekali organisasi, lantas menjadikan dia orang yang sangat bisa dipercaya, kredibel,
dia adalah orang yang benar-benar punya ajaran yang benar tentang Allah yang sejati? Kan gak tentu. Itu gak menjamin, saudara. Mari kita kilas balik bagaimana kekristenan berjalan. Apakah dari orang-orang yang terkemuka sangat amat? Malah orang-orang yang hampir-hampir tidak terpandang. Siapa Yesus Kristus di masa itu? Ya, dia hanyalah anak tukang kayu dan diikuti oleh 12 murid saja yang mengikuti dia terus-menerus. Siapa 12 murid ini? Siapa mereka? Ya, mereka ahli-ahli Taurat yang punya jabatan tinggi? Mereka bangsawan-bangsawan? Kan tidak. Rasul Paulus malah tadinya dia adalah seorang petinggi di kalangan Yahudi, tiba-tiba dia melepaskan segala jabatannya demi ikuti Yesus, menjadi bukan siapa-siapa di mata dunia. Jadi jangan terlalu kita puji-puji, kamu ini siapa sih, kamu ini punya pengikut berapa, kamu ini ketua sinode berapa, kamu ini sudah punya ST di mana. Ya basi itu, basi itu. Saudara-saudara, cerdaslah berpikir ya. Kita harus berpikir dan beriman itu harus connect, saudara. Jangan pisah-pisah begitu. Sekian video saya, Tuhan memberkati. Shalom.